Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnawati dengan nomor induk mahasiswa 4012111001. Saya dari jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bangsa Belitung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penafsiran hukum positif sebagai salah satu pemenuhan dari tugas mata kuliah metode penemuan hukum. Baik, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dari hukum progresif itu sendiri. Awal mulanya, hukum progresif ini dikemukakan oleh Sir Cipto Raharjo yang dimana pada saat itu beliau melihat adanya kegelisahan terhadap proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Pengertian dari hukum progresif itu sendiri, hukum merupakan salah satu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera, dan juga membuat manusia hidup lebih bahagia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang lahirnya hukum progresif. Latar belakang lahirnya hukum progresif itu didasari ada 4 latar belakang. Yang pertama, adanya kerisauan terhadap proses penegakan hukum di Indonesia yang cenderung carut-marut, di mana salah satu penegakan hukum di Indonesia kadangkala tidak sesuai dengan prosedur maupun tidak sesuai dengan regulasi. Maka timbullah pembangunan hukum progresif. Lalu yang kedua, adanya reformasi hukum yang gagal, yang mana disebabkan oleh paradigma yang melandaskannya tidak berubah, yakni paradigma hukum positivisme. Lalu yang ketiga, cara berhukum yang memahami hukum sebagai salah satu skema yang final dan otonom. Lalu yang terakhir, adanya pendidikan hukum yang serba mengajarkan hukum dengan cara rasionalitas tekstual, yang dimana bagaimana sih cara mengoperasikan hukum secara profesional. Lalu di sini juga apa sih yang dimaksud dari positivisme hukum itu sendiri, yang dimana positivisme adalah suatu penyempitan atau reduksi pengetahuan. Reduksi ini sudah terkandung dalam istilah positif yang berdasarkan penilaian suatu objek secara faktanya dari objek tersebut. Lalu, positivisme hukum adalah hendak dijadikan sebagai salah satu hukum sepenuhnya yang otonom dan menyusut sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya. Lalu adanya karakteristik positivisme hukum, yang dimana karakteristik positivisme hukum itu ada 4. Yang pertama itu ada objektivisme, ada determinisme, dan ada reduksionisme, dan juga yang terakhir ada mekanisme. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa sih yang dimaksud dari objektivisme. Yaitu objektivisme adalah sebuah paham yang meyakini kebenaran itu bersifat objektif dan tidak tergantung kepada pengamat ataupun juga cara mengamatinya. Lalu yang kedua ada determinisme. Determinisme yakni paham yang berdasarkan pada ilmu yang harus memiliki sifat kepastian matematis. Lalu yang ketiga ada reduksionisme, yaitu paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linear terhadap realita. Lalu yang keempat ada mekanistik, paham yang mengatakan bahwa realitas dapat dipahami dengan menganalisa dan memecah-mecahnya lalu dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif. Lalu ada juga dasar konseptual hukum progresif yang dimana juga ada 4. Yang dimana yang pertama, dasar dari konseptual hukum progresif yang pertama yaitu hukum sebagai institusi yang dinamis. Lalu yang kedua, hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Lalu yang ketiga, hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku. Lalu juga yang keempat, hukum juga diyakini sebagai salah satu ajaran kebebasan. Lalu di sini juga ada tentang bagaimana sih ciri-ciri dari penafsiran hukum progresif itu sendiri. Ciri-ciri dari penafsiran hukum progresif sendiri itu ada 3 macam yang perlu kita ketahui secara bersama. Salah satunya penafsiran dengan tujuan kemanusiaan, yang dimana agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan umat manusia, yang dimana jadi diperlukan salah satu penafsiran hukum dengan tujuan kemanusiaan. Lalu yang kedua, penafsiran progresif adalah tidak selalu bertumbuh pada logika saja, juga terkadang harus meninggalkan rutinitas logika. Lalu yang ketiga, adanya penafsiran ini dilakukan dengan lompatan paradigmatik yang membaca hukum secara tekstual
melainkan dengan logika, keputusan, kesadaran, dan keadilan. Selanjutnya, tentang penafsiran hukum progresif, tidak hanya mengedepankan peraturan atau rule, tetapi juga perlu memperhatikan adanya perilaku atau behavior. Jadi mana di sini dalam melakukan penafsiran hukum progresif tidak bisa hanya melihat dari sekumpulan peraturan-peraturan yang berlaku, tapi juga kita harus memperhatikan perilaku dari para penegak hukum itu sendiri, perilaku dari hukum itu sendiri bagaimana. Lalu yang selanjutnya, penafsiran progresif dimobilisasi dengan kekuatan empati, kejujuran, kepedulian, kemanusiaan. Lagi-lagi, adanya penafsiran hukum secara progresif itu harus dengan mengedepankan asas kemanusiaan, di mana juga tidak lupa dengan tetap mengikuti hati nurani empati. Dan selain itu, dalam upaya penegakan hukum positivisme atau hukum progresif, perlunya adanya kejujuran dan kepedulian. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan kemanusiaan itu sendiri. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai tentang metode penemuan hukum, karakteristik hukum. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.